Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Bupati Musirawas Utara, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Musirawas Utara. Yang kami hormati para Kepala OPD Kabupaten Musirawas Utara. Yang kami hormati Bapak Camat Mibung. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Mibung yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Ketua PCNU Kabupaten Musirawas Utara. Yang kami hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pendidikan yang sempat hadir pada malam hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tidak bisa menyebutkan nama gelar dan jabatannya. Serta yang kami hormati para bapak, para ibu, jamaah sholat isya, dan insya Allah nanti kita bersama-sama mengadakan yaitu sholat jamaah tarawih. Pertama-tama dan utama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua pada malam hari ini masih dalam keadaan sehat, tidak ada kurang sesuatu apapun, sehingga kita semua dapat hadir di Masjid Agung Al-Muhajirin Desa Sumbermakmur ini dalam rangka yaitu acara Safari Ramadan Pemerintah Daerah Kabupaten Musirawas Utara tahun 2021. Kemudian salawat beriring salam semoga dapat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini kelak di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita menjalankan yaitu ibadah sholat tarawih bersama, selanjutnya kita akan mengadakan beberapa rangkaian acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian acara kita yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Camat Mibung, kemudian acara yang ketiga yaitu bimbingan dan arahan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara, yang keempat yaitu tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Indra Rozak, dan yang kelima nanti yaitu sholat tarawih berjamaah, dan insya Allah nanti akan diimami oleh Bapak Ihsan Baiduri, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Utara. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama buka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Camat Mibung kepada yang terhormat Bapak Darmudin, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara, Bapak Asisten Batu, Pak Sekda, BPD yang sempat hadir di masjid ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang sama-sama kita hormati Kepala Desa SP7, Kepala Desa se-Kecamatan Mibung ini, Ketua BPD beserta anggota,
juga pemuka masyarakat, pemuka agama, serta jemaah sholat Isya dan tarawih Masjid Al Hadirin seperti yang kami cintai. Pertama sekali saya atas nama Camat Libung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Utara beserta dengan UPD, staf lainnya yang sempat hadir sesuai dengan jadwal yaitu safari Ramadan di desa kami juga. Tentu kami bangga, kami bahagia kehadiran Bapak untuk datang ke tempat kami. Selanjutnya, selawat dan salam selalu kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Harapan hendaknya kita semoga kita selalu mendapat syafaat darinya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Bupati, Wakil Bupati yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terutama untuk masyarakat di Kecamatan Libung. Yang pertama, sesuai dengan anjuran serta harapan kita semua kepada masyarakat Libung, saya berharap tidak ada kegiatan yang di dalam lebaran ini berkumpul-kumpul untuk kita ketahui pencegahan yaitu COVID-19 ini. Jadi kalau anak-anak muda saya berpesankan mohon kepada orang tua kita semua supaya jangan banyak keluar, banyak akibat yang lain-lain. Selanjutnya Pak Bupati, Wakil Bupati, saya sampaikan beberapa hari ini kami seluruh unsur Tripika termasuk Kades di Libung ini mengadakan suatu rapat dalam hal tindakan perbaikan jalan se-wilayah Libung ini, jalan poros. Hasil yang kami dapat Pak, semua cukup mendukung, cukup baik. Kami secara gotong royong Tripika itu merehab jalan itu dengan sistem jentibun pakai batu orang. Saya melalui mikrofon ini berharap ada peluang untuk itu semua untuk berwakaf yang dikatakan bersama, terutama di jalan ini. Saya mengharap kepada bapak-bapak yang OPD kalau nak beramal, tolonglah kami dalam waktu yang singkat ini dengan membantu dan dapat semobil, setengah mobil menjadi 8. Karena kita tahu sama-sama, kita tahu ini pemerintah kita bukan berarti melalaikan, ini mungkin belum ada kesempatan untuk kita cara tidak berbeda. Sedangkan ini mendadak. Saya teringat pesan dari Pak Bupati di waktu dulu, tolong dijaga di bumi ini semoga damai dan tentram. Saya berharap kepada UPD bantu kami dalam melaksanakan ini, entah bagaimana caranya. Terima kasih lebih dulu kalau perlu dibantu. Yang kedua, kami mengucapkan kepada kita semua apa yang dianjurkan kepada dari pemerintah kabupaten akan kami teruskan ke kecamatan, di kecamatan kami teruskan ke desa. Semuanya saya berharap untuk Kecamatan Libung, kepala desa tetangga menyampaikan kepada masyarakat sehingga tidak terputus di tingkat kecamatan dan desa. Saya berharap itu. Selain itu, tentu di dalam lebaran ini kita masih banyak kesulitan-kesulitan. Di antaranya mungkin di antara kita ada keluarga kita yang dari luar kota atau Bugau mau pulang ke Libung ini. Tolong Pak, itu dicegahkan. Kalau pacak jangan, sehingga jangan menimbulkan virus corona itu datang ke tempat kita. Saya kira banyak yang ingin saya sampaikan, tapi waktu yang membatasi. Harapan saya semoga saya diterima di Libung ini, dan bila ada kata saya kurang mohon dimaafkan. Bila itu cukup, itulah yang datangnya dari Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Untuk selanjutnya bimbingan dan arahan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara kepada Yang Hormat Bapak Haji Inayatullah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru kita Bapak Haji Fadli yang juga sebagai Ketua Cabang NU Kabupaten Musirawas Utara. Yang kedua, Ustadz Haji Indra Razak MPDI, beliau malam ini sebagai penceramah kita untuk sampai menjelang sholat tarawih. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan arahan ilmu dan bimbingan keagamaan untuk kita semua dalam rangka memuliakan Ramadan tahun ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Utara, kemudian Bapak Sekda kita, Bapak Alwi Roham. Silakan Pak, ini dulu Pak, biar ibu nih, bapak-bapak juga tahu, mengenal satu-satu lah kepala itu. Kemudian di sebelah kanan kami ada Bapak Haji Saidi, beliau Sekwan itu, Sekretaris Dewan. Kemudian di sebelah kanan lagi ada Pak Azhar, Kepala Dinas Perhubungan. Mualaf. Ada jawaban Cino itu dekat mualaf. Kemudian ada Pak Suhardiman, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan. Dan sebelah lagi ada Pak Lantang, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Putar Ziko ada Pak Susianto Tunut, Asisten 1. Kemudian sebelah kanan kiri, sebelah kiri beliau ada Pak Yarasril, Kapak Kesrat itu. Ini menyukseskan acara hari ini beliau, urusan beliau. Kemudian di sebelah kanan, sebelah Pak Camat, sebelah kiri ada Pak Sukamto, Kepala Dinas Pendidikan. Ini ada ciri kali itu. Kemudian sebelah beliau lagi ada Pak Hasim, insyaallah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Politik. Dalam lagi lagi ya. Kemudian ada Pak Haji Zulkifli, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Sebelah lagi ada mantan camat kita, tapi beliau sebagai staf ahli kami, Bapak Soeharto. Sebelahnya lagi ada Pak Effendi Aziz, Kepala Dinas Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah. Ada lagi tak? Iya, ada Bu Gusti, ada 2 orang ibu Gusti. Ini PMD kita. Kemudian Pak Ibu Herawati, Kepala Perpustakaan Nusantara. Alhamdulillah syukur pada kesempatan ini kita juga tadi Ibu diperkenalkan Pak Camat kita, Pak Dahmudin, Camat baru kita di Libung. Kami tantang beliau di saat masih hangat-hangat ini. Alhamdulillah sudah banyak gebrakan beliau, terutama masalah perbaikan jalan-jalan yang rusak. Beliau bisa menggerakkan para kepala desa, para perusahaan dan camat sendiri yang artinya itu memberikan wakaf atau sedekah beliau ngejuk batu per koran. Berapa koran Pak Camat ngejuk? Adalah satu truk itu berapa? Bukan, harganya 700.000. Saya nyumbang setruk setengah. Iya, lebih tinggi Pak Camat tinggi. Di setruk itu 1,5. Mudah-mudahan Pak Sekda 3 truk, gitu kan? Saya malam ini insya Allah kasih Pak modalnya harus diberikan.
pada kesempatan ini nanti kita tidak guys, kita ada besok cuma inilah di waktu bulan puasa saja. Karena Bapak Ibu sekalian, satu kerikil yang dilewati oleh orang, yang orang itu lewat dia tanpa tahu punya siapa itu pahalanya luar biasa. Sepanjang batu itu masih digunakan orang, setiap hari itu pahalanya ngalir terus. Nah jadilah daripada jangan ditabungkan, oh Pak itu Pak Kanto, itu Pak Kanto, dikit. Pokoknya jangan malu kamu dengan wakil bupati setruk setengah, nah dinas setruk jadilah. Mudah-mudahan Ibu PND dengan Ibu Herawati setruk jadilah. Ini melanjutkan 10 truk, ya. Siap ya, tadi ya macam-macam. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah cara-cara kami. Saya berbicara seperti cara kiai inilah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sudah saya sukan panggil saya, panggillah tetap Ustaz Hidayat. Wakil Bupati dia masih di belakang. Kenapa Bapak? Saya masih nyaman dipanggil Ustaz. Karena supaya apa yang awak gawekan di pemerintahan ini, Ustaz tidak bisa hilang dari saya. Supaya gaweanku jangan sampai limpang-limpang daripada Ustaz gitu kan. Lakukan bapak waktu terlupa. Nah, maka cara-cara saya seperti saya biasa berbicara dengan bapak ibu semua. Nah pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa sudah 2 bulan lebih kami bersama Bapak Bupati Haji Depi Suwartoni dilantik tanggal 26 yang lalu bulan Februari. Sekarang sudah tanggal 5. Insya Allah kami berdua dibantu oleh seluruh jajaran, baik Pak Sekda maupun seluruh OPD, para asisten, para staf ahli, camat, Bapak Ibu Kepala Desa se-Kabupaten Musirawas Utara. Alhamdulillah selama 2 bulan ini suka dan duka kami rasakan, terutama saya pribadi sebagai wakil bupati, banyak hal-hal yang saya dapati dalam belajar. Artinya itu ikut bersama Pak Bupati membimbing, membina masyarakat Muratara, dan alhamdulillah syukur atas bantuan dan dukungan Bapak Ibu semua, maka apapun kondisi yang kami hadapi pada saat ini tetap berjalan dengan baik berkat doa Bapak dan bantuan daripada jajaran kami yang insya Allah setiap saat kerjasama dalam membangun Kabupaten Musirawas Utara. Bapak Ibu saudara-saudara, mengenai jalan kami mohon doanya Pak, karena sudah beberapa kepala dinas presentasi langsung dengan Pak Gubernur, kemudian beliau juga Pak Bupati baru pulang dari Palembang, ketemu dengan Bapeda, Kepala PU Provinsi Sumatera Selatan, akan mengejar bantuan Gubernur karena prioritas kami bersama Pak Bupati adalah jalan poros harus bagus sampai 2024. Jalan poros itu yang mana dari Simpang Kabu sampai SP5 harus hidup. Kemudian dari Simpang Tipung sampai ke ujung ke tebing. Tebing itu kaget tembus sampai ke Bingin Teluk harus hidup. Itu prioritas yang harus kami bangun, jalan poros kami kejar habis. Agar apa Bapak Ibu? Agar jalan ini jadi prioritas pertama yang akan dibangun oleh pemerintah daerah. Karena terutama Bapak saya 2024 nyalur lagi. Tadi aja kan tidak dia Bapak. Bikin ibu nak menikmati sebagai wakil bupati. Nah, menjalan mulai lo, masih diajak berpasangan lagi, oke. Mendak, apa nak jadi kiai? Masih nak ceramah lagi, kamu jalan dulu kan lemah. Nah, kenapa kayak lo tidak susah lagi, jalan kemana-mana lah sudah itu kan. Nah, dari tebing itu kaget, tembus sampai ke Bingin Teluk. Dari Bingin Teluk sampai ke Belani Pau ke Tapat, sampai ke Tapat terus ke Air Bening, harus hidup jalan. Kemudian dari Bingin Teluk sampai ke Simpang Biaro sampai ke SP4, SP5, dari Simpang Biaro sampai ke Rupin. Kemudian Brawas Hulu sampai ke Pulau Pidak sampai ke Napalici. Jadi jalan-jalan yang sudah kami tentukan itu adalah prioritas pertama dalam membangun jalan, dan itu sebagian besarnya adalah jalan provinsi, dan kami akan gedor terus Gubernur agar memberikan bantuannya untuk menggelontorkan dana yang banyak agar jalan itu bisa baik dan bisa dilalui oleh masyarakat dengan senang. Nah kalau itu mohon doa dan artinya itu support Bapak Ibu semua
agar kami bisa dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu Saudara, hadirin yang dirahmati Allah. Ada yang nanya pula, ya kan kadang-kadang tuh melalui Facebook. Kita ini kadang-kadang itu gara-gara Facebook kok apa yang digawe orang ujung masuk ke rata. Nah, kebetulan pula Musirawas hari ini seluruh program beliau itu hampir 90% sama dengan kita program. Nah, kondisi Musirawas itu begitu dilantik bupatinya, dia punya dana sekat 250 miliar. Begitu kami dilantik Musirawas Utara, punya dana defisit 120 miliar kurang. Utang itu 200 miliar. Nah, tapi apa kemudian ayo apa yang digawe Bupati Edi Sartoni dengan Ustaz Binaya? Nah, salah satu yang sudah kita lakukan secara langsung apa itu bantuan hukum gratis. Jadi bantuan hukum, ada permasalahan hukum apa baik di masyarakat yang butuh bantuan hukum itu kita sudah disiapkan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, bantuan ibu-ibu hamil yang nak melahirkan. Jadi dan apa namanya itu, ibu-ibu hamil itu akan dimulai dari bidan desa. Makanya para bidan desa harus ada SDR-nya supaya ini benar. Ya kan, nanti melalui puskesmas dan disampaikan oleh Pak Sekda melalui BKSDM bahwa para perawat, para bidan terutama yang belum ada SDR-nya untuk segera diurus. Kenapa? Karena itu harus legalitasnya jelas dan izin prakteknya juga ada. Karena bidan-bidan desa nanti ibu-ibu hamil itu akan didamping oleh bidan desa, dan itu semua ada insentifnya untuk bidan desa. Dan bidan desa itu nanti diawas terus ibu hamil itu. Dan nanti saat dia melahirkan, dia melalui puskesmas, tidak cukup bawa ke RUPID, bayar tidak bayar lagi. Bawa ke RUPID tidak cukup, misalnya sudah ada kelahiran yang sifatnya resiko tinggi, kita sudah ada kerjasama dengan Rumah Sakit Siti Aisyah, hanya dengan pakai KTP saja. Dan kita siapkan juga rumah singgah nanti di Linggau. Jadi kalau dia melahir di rumah Linggau, jangan balik dulu ke dusunnya, dia singgah dulu di rumah singgah untuk dia bantu istilah kesehatan tuh tidak boleh langsung balik, dia nanti terus diawasi oleh para bidan. Nah, jadi yang nak beranak gratis, nak goyorlah, yang nak hamil lagi hamillah, mumpung gratis. Ada yang nanya pula Pak Menang, kalau melahir gratis ada tak Pak Ustaz nikah gratis? Ada gratis. Katanya oleh Dewi kamu dengan Menang. Nah, tapi kami pun insya Allah dengan Pak Bupati sudah merancang, nanti sudah lebaran. Hasil kumpulan uang gaji pribadi Bupati dan Wakil Bupati. Apa itu? Nak melaksanakan nikah masal. Yang nikah masal ke kecamatan. Siapa-siapa yang nak nikah tak bayar oleh pemerintah. Bukan pemerintah, Bupati dengan Wakil Bupati. Kami sudah nyisikan uang gaji itu. Gaji itu tidak pernah gede, cuma kami sudah nyisi. Baca ada yang luka-luka di pintu digabung. Nanti kami ada namanya nikah masal per kecamatan. Jadi tinggal letak. Saya Pak Menang pada bulan gawe dengan Pak Puan. Macam nikah banyak. Itu yang maksud nikah masal itu nikah yang belum pernah nikah, maksud itu. Makanya nak nikah lagi bayu dewe. Jadi suruh pulang, tidak pernah kumpul kami ini. Itu artinya bisa kita lakukan. Kemudian nanti kami juga ibu seluruh ambulan yang ada di puskesmas kami tarik dulu. Dan bidan puskesmas ambulan di puskesmas itu kami tarik dulu. Ngapu ditarik? Karena rata-rata ambulan di puskesmas itu rusak. Ada yang lampu pecah, ada yang tempat baring pasien bergelar lalu padahal masih ada mobil. Ngampun sampai mobil tidak diservis, yang kedua supirnya tidak diganti. Ngampun supir diganti? Ada 3 puskesmas yang supirnya narkobahan. Ada guru sama sehat. Rumah sakit itu yang supirnya narkobahan. Kan kita mau bagi cek. Rumah dan itu kecamatan. Pokoknya kami tarik dulu, diganti supir yang benar. Lalu mana nak urus orang sakit, dia sambil nyupir sambil nelfon, kita sampai lingkar di sebagai supir. Nah, terjun di situ masuk kubangan, dan di atas itu diservis dulu, itu dikembalikan, dan itu semuanya nanti gratis. Nah, insya Allah Bapak Ibu sekalian, seluruh puskesmas ini di dalam pengawasan saya.
nabungnya kalau PT kebanyakan tidak ngurus pasiennya dengan baik. Datangnya terus tiap bulan, begilirannya mana-mana nggak ada PT di situ. Nah, jadi minta tolong kepada seluruh KUPT yang di puskesmas masing-masing, layanilah masyarakat dengan baik. Terimalah mereka dalam kondisi apapun. Kaget dulu nak nanya ada BPJS apa tidak kalau dalam kondisi darurat. Jangan kaget dan punya lah, ada BPJS kaget terima dulu. Yang penting itu keselamatan. Tadi itu urusan, ganti BPJS urusan dengan apa? Kepala desa. Kepala desa terus kemana? Nanti urus ke dinas sosial. Ando mencela dan jalan. Yang penting urus dulu masyarakat, yang sakit, yang susah urus. Kemudian yang kedua yang tak kalah penting lagi, dokter, perawat, yang ada di puskesmas, jangan dekati tempat. Lagi pasien setengah mati, nunggu dokter tak mana hilang. Harus masyarakat laporkan dengan kami. Nomor WA saya, nomor WA bupati tidak pakai diganti. Laporkan, tapi itu harus benar. Kan disinyalir tuh, ada dokter gigi yang tak pernah masuk. Ya dah. Jangan cukup-cukup. Orang rumah sakit pegawai tidak benar, sampai dengan saya. Saya langsung urus itu. Urus dengan baik. Jadi karena untuk kepentingan masyarakat umum, semuanya harus berjalan dengan baik dengan kondisi apa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian berikutnya, bagi Bapak Ibu yang masih KTP-nya bermasalah, coba tengok Ibu di KTP Ibu tuh. Karena Nibong ini satu kecamatan yang paling banyak KTP-nya beralamat Musirawas. Jadi yang KTP Musirawas itu diubahlah. Laporkan dengan Pak Camat, nanti Pak Camat melalui Dinas Dukcapil, aku langsung direkam di sini. Saya belum langsung nanya dengan Dukcapil. Nanti silakan nanti Pak Camat dari kepala desanya, lihat di kakaknya Ibu, lihat di KTP-nya, kalau alamatnya masih belum Musirawas Utara dan tinggal di Muratara, tolong segera diperbaiki. Ngapa? Karena nanti ketika launching berobat gratis kita ini akan dilaksanakan untuk kelas 2 dan kelas 3, masyarakat Muratara berobatnya tidak bayar. Apa syaratnya? Dengan kartu KTP. Nah, kartu KTP dan ada kartu satu lagi, kartu yang dulu kan namanya kartu sepadan, ya. Nah, itu nak dua kartu dulu sama kayak kartu sepadan, kartu Muratara sehat. So kartu sepadan nanti tidak sepadan misalnya itu tidak dapat, gitu kan? Jadi itu mana aja yang udah baca lagi sepadan nanti kita bersama-sama rakyat Kabupaten Musirawas Utara. Bapak Ibu hadirin sekalian, terakhir sebenarnya banyak yang cerita ini di bidang keagamaan. Nanti Pak Kiai Fadli perlu diinformasikan kepada seluruh pondok pesantren. Nanti pondok pesantren akan dapat dana BOP, bantuan operasional pesantren, 1 miliar per tahun. Di dana ini 1 miliar ini nanti akan dikasih ke pondok pesantren pertama yang punya izin operasional. Jadi ini pondok itu sudah punya izin berarti. Nah, dalam proses. Dengan siapa proses? Pak Kemenang. Nah, belum Pak Kemenang, agak cuma dikit begini. Dengan masih sampai kawan. Nah, ini nanti pondok pesantren misalnya Ustaz Fadli punya santri ada orang 30. Nanti 30 itu dihitung dari jumlah santri yang ada di dalamnya, dan nanti akan diprioritaskan untuk BOP itu misalnya. Jadi kan anak-anak yatim banyak tuh. Misalnya pondok pesantren Ustaz yang Nurul Iman namanya. Nah, kami nitip anak yatim piatu yang berpotensi pintar, orangnya pintar, sekolahnya rendah, dia tinggal di pesantren mau. Nah, nanti ada BOP itu, bantuan personal itu khusus kita titip santri anak yatim piatu ke pondok pesantren terdekat. Nanti yang di SP 10 kita cari anak-anak yatim di SP 10. Dari dana inilah nanti dibagi. Yang pondok sudah siap untuk artinya itu mendapat bantuan operasional pesantren. Dan insya Allah di tahun ajaran baru ini, mungkin Pak Kanto ya, kita untuk sebagian janji kami untuk atribut sekolah anaknya sudah dimulai, SMP dan SD. Apakah 100% tidak karena kondisi kita ini agak itu defisit kurang, jadi tapi kami akan laksanakan mulai bertahap. 2022 nanti akan lebih besar lagi. Kemudian untuk lansia sudah disiapkan uang 1,5 miliar.
Kemudian untuk santunan kematian pun sudah 1,5 miliar. Insyaallah nanti launching itu akan kita laksanakan sebagai wujud bagian dari artinya janji-janji kami, walaupun tidak 100% dalam 2021 nanti akan kami ansurkan sampai 2024 akan merata dengan baik sesuai kondisi anggaran yang kita miliki. Kemudian yang berikutnya di bidang agama akan kita bangun sebuah pondok pesantren. Aku kadang-kadang itu jadi saingan pula. Karena lokasi pesantren itu seperti ada di Danau Rayo. Jadi kalau Bapak Ibu lewat Danau Rayo itu di sebelah kanan itu ada Taman Bungo, Bonyok Kanda Rusli. Nama Judikit itu ada goro-goro air yang lewat dari Danau Rayo. Nah di sebelah kiri itu di belakangnya ada tanah sekitar lebih kurang 6 sampai 7 hektar. Akan dibangun sebuah pondok pesantren. Insya Allah kalau pondok pesantren Tebuiren siap membuat cabang di Kuratara, akan kita buat cabang Tebuiren yang ada di Kabupaten Busira Utara dan lokasinya ada di Danau Rayo. Ada dua di sini. Dan ini sudah siap. Insya Allah kita bangun dengan jauh-jauh lebih kurang 20 sampai 30 miliar. Insya Allah nanti pondok pesantren itu sampai 2024 sudah bisa beroperasional dengan baik, dan nanti akan kami temui apa Tebuiren, apa Tambak Beras, apa nanti Langitan, mana pondok yang nanti kita lihat manajemennya yang pas dalam membuat cabang di Kabupaten Busira Utara. Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin, para masyarakat Sumber Makmur, jamaah masjid muhajirin yang dirahmati Allah, akhirnya kami bersama Bapak Bupati Haji Devi Sotoni mohon dukungan dan doa. Kalau ada yang kurang-kurang dari kami, minta maaf, minta tolong nian, dimaklumi. Karena kami baru 2 bulan lagi. Mengenai hati masyarakat itu hari kori lagi bagi sutulah gratis ke anak mati nak penuh. Artinya mohon untuk dimaklumi. Para pemilik ini nama siap maaf pegawai. Kita dah tuan. Orang paling tadi jam 1 rapat dengan Pak Bupati. Siap pegawai, maaf pegawai. Orang tu Pak Bupati, Pak Bupati jam libur, dah pakai libur. Malah masih pegawai, kok pegawai aku nak bunuh dia bilang. Ada itu orang itu tapi tidak baca itu, karena memang harus siap mewakilkan kemampuan yang ada untuk masyarakat. Jadi kami bukan santai, hari libur tidak pakai libur. Untungnya bini awak pernah diajak mana-mana ni nak, mana tempat tinggal banyak. Bagi itu anak berjalan, bagi itu anak lagi nanti mau malu. Jadi kalau ada kurang kami, jangan nanding-nanding. Misalnya nanti, wah Busira pasti, lah wajar Busira pasti. Lampun. Saya sering ngomong dengan gubernur, dengan beberapa dinas provinsi maupun yang tamu di Jakarta. Kami ini Muratara, kita Muratara, anak bungsu, anak ke-17 di Sumatera Selatan. Baru nak hidup baru umur 7 tahun, gigi-gigian bapak Bijul Siku. Pernah tak berkira? Baru umur 7 tahun berada. Alhamdulillah syukurnya walaupun umur 7 tahun yang di dalam itu pegawai-pegawai nak pensiun galau, mana hebat galau. Butuh dia. Oh nggak tahu Pak Gubernur, tolong kami Pak Gubernur. Untuk kakak-kakak kami dilah dulu, Busira Was dilah dulu, Kota Lubulingau dilah dulu. Ngapuk dilah calak, dilah beset, dilah bade. Nah kami anak bisa sekolah, utama, miskin pula. Makan nasi di suka, ditinggal, mati ke dia anak bungsu. Saya kalau hubungan bungsu, alhamdulillah syukur. Artinya kami berusaha semua tenaga. Habis lebaran dan ibu kami itu hubungan kepala dinas pergi ke Jakarta. Bunuh proposal. Kalau mana pun bisa kalau urus kamu Muratara, kamu tidak tahu. Menjenguk gaya kami pun kelopak, kelopak cering, begitu. Dekat deh, pening kepala urus kamu. Tentu kita bukan kantor-kantor, Pak di Facebook. Dan tahu benar salahnya dengan di Facebook, bukan pula langsung nampung, pakai akun bodong pula. Jadi kita tahu saya warga Kabupaten Busira Utara, nama saya sekian, tinggal saya sekian. Tolong Pak Bupati dengan Wakil Bupati, masalahnya berat, ini, solusinya ini. Itu bermasyarakat tak mampu. Jadi kapan pakai akun bodong, tak tahu lemannya. Dalam hatiku jangan-jangan sekantor dia ngatur. Jadi gunakanlah media sosial dengan baik. Jangan sampai kita meleset. Kapan mudahkan media sosial kita meleset? Nah, kalau mudah-mudah begini 7 sampai 8 tahun
Bupati, insyaallah ibu pemaafnya Wakil Bupati. Jangan dia kamu di depan buku atau wajah pula buku. Aku dah boleh di sini. Karena nanti kali-kali itu secara biasa. Ini kalau buat salah buat kampanye atau ada dakwah bereaksi tidak. Facebook ada Ustaz, tak ada Facebook. Ngaku saya tidak punya Facebook, aku kan pada kepala. Supaya orang tua aku udah tahu. Maka saya ngomong sama Pak Bupati, Ustaz dia banyak Pak, itu mulai Facebook ngaku Pak Ustaz, biar tidak pening kepala. Nah dia nih kalau cakap mati. Yang penting pegawai dengan benar, sesuai dengan aturan, urus masyarakat dengan baik, insya Allah Allah akan meridhoi dan selalu ada jalan. Mohon doanya, mohon supportnya, mohon kerjasamanya. Tegur kami kalau kami salah, beri kami masukan kalau ada jalan-jalan terbaik. Insya Allah apa yang kami lakukan bersama para jajaran kami, insya Allah ke depan selalu dapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Ustaz Indra Razak, mohon kiranya Pak Ustaz berikan tausiah kepada kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kami semua. Salam keluarga ibu di rumah. Kami mengucapkan selamat berpuasa dan akhirnya selamat merayakan Hari Idul Fitri. Terakhir, belum masih dengan kita di book COVID di Muratara sudah jadi berwarna orange. Tadinya minggu belakang itu kuning, inilah orange. Orange itu adik-adik abang. Kamu nak tahu ni? Nah, kapan orange itu jarang balik ke kuning, kuning ke hijau itu jarang. Biasanya ke abang dulu. Nah, untuk antisipasi jangan sampai jadi zona merah Muratara, maka untuk tahun ini yuk tahu dengan keluarga yang di Jawa, keluarga yang di Lampung, keluarga yang di Padang, keluarga yang di Medan. Tahan dulu, jangan mudik lebaran. Bukan dilarang ibu bapak, karena itu memang tradisi kita sejak dulu. Tapi karena penyebaran COVID ini sangat luar biasa masifnya, untuk menghindari demikian, gunakanlah dulu teknologi yang ada dengan video call minimal kalau lari dunia dengan keluarga, dengan silaturahim melalui media massa dan lain sebagainya. Karena ngapa bapak? Karena peningkatan kita ini sudah sangat, artinya banyak penularan baru. Di Rawasilir sudah 7, di Bungkul lah nambah berapa lagi itu. Pokoknya sebelumnya itu ada 17 orang. Nah, mohon kepada bapak ibu untuk sholat Idul Fitri, untuk sementara belum ada kesepakatan dilarang atau dilanjut. Yang jelas tetaplah ketika menginginkan Idul Fitrinya di masjid ini, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan dengan bermasker, artinya dengan menjaga jarak. Kemudian ada tempatnya untuk mencuci tangan. Karena kita di masjid jarang orang masuk masjid itu tidak mencuci tangan, tidak berwudu karena kondisi kita bersih. Apalagi lebaran, baju baru, celana baru, make up baru, tekuk celak yang masih baru. Karena itu tetaplah waspada dengan COVID ini, sebab penyebarannya masih ada. Dan yang tak kalah penting lagi kami sampaikan, kami tegaskan di akhir ini bahwa setelah Idul Fitri tidak ada lagi pesta malam. Halo? Oh, saya juga tahu sekali lagi bahwa di Muratara habis Idul Fitri tidak ada lagi pesta malam. Yang boleh silakan untuk silakan dari jam 6 sampai jam 6. Yang penting jangan makan dan lupa puasa. Lain tu lah, beli ibu jangan lupa kukus lagi petang-petang balik ke pesta. Namun malam tidak ada kompromi. Siapa yang melanggar satu, yang tuan hajat ditangkap, didenda 50 juta. 50 juta. Mati banyak saya 50 juta. Aku dulu ketemu saya 50 juta berkam sekali. 50 juta. Tak sanggup dibayar 50 juta, kena kurungan 3 bulan. Sudah itu organ tunggal itu disita. Jadi tidak ada itu lagi. Ngapoi Pak Babu, Pak Ustaz, pesta malam itu kan tradisi nenek moyang. Menurut saya pesta malam ini tidak pakai lagi tradisi nenek moyang. Kalau nenek moyang dulu pesta malam itu memang ada. Pakai apa? Pakai rebana, pakai andro. Anak gadis seorang itu dijemput pakai lampu serungking, dibalik diantar pakai lampu serungking, benar tak ada? Dibuat tempel itu berkati zaman dulu. Nah gini itu bilang tempel lalu. Mana dibuat bawa organ tunggal, mana yang tempelnya? Yang tempel yang banyaknya ini 20. Di mana tempel? Tempel tahu. Siapa yang tempel? Laki-laki itu yang tempel. Nah, menjoget sampai naik salon nangau lanang-lanang kamu yang berbalik rumah lagi kamu buku dan awan gitu. Aku itu
bupati dengan wakil bupati. Bupati baca nela, awak ada tahu itu nama wakil bupati itu satu kiai. Awak dulu aja masuk rakor. Ada banyak kami lain. Uang senang-senang mau masuk rakor. Saya tidak mau urusan lagi. Maka ada masalah itu pada saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas melalui kepemimpinan saya akan selamatkan Kurateria dari moral yang rusak. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Salam keluarga, selamat merayakan Idul Fitri. Tetaplah jangan lupa protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bantuan untuk masjid dari pemerintah daerah Muratara, bukan dari saya. Ini kata Ibu Ayu, saya yang mesin yang menolak itu pulang. Ini uang rakyat Muratara dibalik lagi ke rakyat Muratara. Ada sejadah 20 dengan uang 1 juta rupiah untuk personal masjid. Silakan Pak. Marlin. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Untuk selanjutnya yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Indra Rosak MPD. Kepadanya dipersilakan. Ibu-ibu baik di belakang clear. Kalau ada babu boleh, kalau agak telah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bainahu minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da amma ba'd. Yang kita hormati tentunya Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara Ustadz Haji Inayatullah beserta OPD yang sempat hadir pada kesempatan saat ini. Tadi telah disebutkan siko-siko dan alhamdulillah Pak Wagub sebagian besarnya ya, awak kenal karena senior awak, dulu awak ya, termasuk keluarga besar kita. Pak Camat, Ibu, Pak Kades sempat hadir, terkhusus Pak Kiai dan Pak Adli selaku Ketua Cabang NU. Bapak Ibu, syukur alhamdulillah melalui kegiatan Kabang Kesra Kabupaten Musirawas Utara ini malam kok kita laksanakan sembari di masjid yang kita cintai. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya selawat dan salam semoga tercurahkan buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, sebenarnya tadi telah sebagian besar tadi diselesaikan oleh Pak Wagub apa yang awal sekapan. Tapi paling tidak hari ini kita telah berada di malam ke-24. Ya, oke. Kalau tidak punya lagu nama, nah barang duluan. Berarti tinggal menghitung hari lagi Ramadan ini akan berakhir. Nah, Ramadan yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita melalui firman-Nya,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, perintah keagamaan puasa yang diperintahkan oleh Allah 1 bulan penuh kita laksanakan. Salah satu yang diharapkan oleh Allah bagaimana kita ini menjadi hamba Allah yang qanaah. Maksudnya tidak sombong, rendah hati. Apa yang kita sombongkan di saat kita lapar, di saat kita puasa? Berarti Ramadan ini membentuk orang-orang yang qanaah, yang sehingga dia menjadi orang-orang yang tidak sombong. Orang sombong itu orang yang melanggar aturan Allah dan bukan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, penyebab sombong itu biasanya 1, dilebihi ilmu. Aku yang orang dilebihi ilmu sombong, wong dianggapnya di bawahnya kan. Ya, tapi Pak Kiai, kalau Pak Kiai ya, rata-rata. Tapi apa orang? Seolah-olah dia telah minta. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu lantaran jabatan. Lantaran jabatan yang diamanahkan oleh Allah bisa berpeluang membuat orang sombong. Jadi Pak Wagub tadi kalau gitu-gitu jingkok Pak sosial turun, alhamdulillah beliau biasa-biasa baik. Baguslah itu. Ya. Pak Saidi ya. Dengan apa? Biasanya orang malah jadi. Pak, memang nak jadi bupati susah, bukan mudah. Dan aku pikiran terkuras, duit, budi wong, ditipu wong, besok. Nah oleh karena ini membuat orang sombong. Nah jabatan. Padahal kalau kita ingin jujur, yang namanya jabatan itu tidak lama. Pak Camat, tidak lama Pak Camat. Selagi bupati nak pakai itu, ya kan? Pakai, selesai. Kades, paling lama 3 periode, Pak Kades. Pak Wagub, Pak Bupati, Muratara, tadi disampaikan oleh Pak Wagub, yaitu cuma 2024 batas. Berarti tinggal beberapa tahun lagi. Kita Pak Susilo, Pak kemudian Kak Saidi dan seterusnya Pak Kantor, ya. Mungkin sampai pensiun. Makanya pergunakanlah kesempatan itu, jabatan itu untuk katakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan kita sombong. Nah oleh karena itu, insya Allah dengan ketidaksombongan kita, insya Allah yang punya jabatan tidak sombong, yang camat sesuai kades perintahkan sesuai dengan baca bantu Pak. Yang tak buat KTP atau sen bantu dan sen bantu. Negara-negara pada ada duit mereka lapar, aduh sebagian tempat itu kan. Nah, kepala dosen kecil. Nah oleh karena itu dia sombong. Nah kan bisa dengan ilmu, dengan jabatan, dengan harta manusia bisa sombong. Nah melalui Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik kita, menjadikan kita, membentuk kita menjadi orang-orang yang tidak sombong. Ya, berarti dalam arti kata salah satu target Allah itu yang menjadikan kita orang yang peka terhadap kepedulian sosial. Nah tadi saya lihat ada penyantun anak-anak yatim, itu baik Pak Kades, Pak Camat, terus kita lestarikan. Sebab apa? Itu salah satu wujud peka terhadap kepedulian sosial. Sebelumnya ada pemberian dari pemerintah melalui Kementerian Perintah yaitu sembako terhadap orang-orang yang berhak menerima. Dan itu suatu kepekaan sosial. Dan inilah yang dituntut melalui
merasakan katakan hidup dalam kesusahan, menahan lapar dan haus. Nah begitulah saudara-saudara kita. Maka Ramadan membentuk kita, menjadikan kita agar kita menjadi orang yang peka terhadap kemudian sosial, tidak sombong dalam kehidupan ini. Doa Bu Gusti itu ya salah satu donatur di Yayasan kami Anti Kami, Pak Susiano Gunung, Pak Kamto, Pak Zaidi, banyak yang mau saya tanya yang donatur Azria ini. Alhamdulillah saya lihat. Nah Bapak Ibu jemaah sekalian, nah dengan demikian apa yang kita lakukan? Makanya di hari raya nanti kita kata Allah ulaikal ladzina taqaballahu minhum littaqwa. Nah kita akan mendapat kemenangan, akan mendapat kebahagiaan nantinya dari hasil apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Nah, untuk itu mari keberkahan kemudian sosial ini tetap kita jaga. Tadi Pak Camat juga dalam ngomong Milkan katakan membantu untuk terus jalan, memang benar itu Pak. Ya tadi disampaikan juga oleh Pak Wabung kondisi anggaran. Ya sebenarnya Muratara ini kaya raya, kaya Muratara ini. Saya sudah keliling di Pak Ustaz, gimana ya Pak Zaidi, sudah keliling sampai ke tambang batu bara itu masuk saya. Di Musira Utara di 41 perusahaan besar. Bayangkan, Linggau udah ganti batu bara. Lubuk Linggau udah ada, katakan tambang emas. Lubuk Linggau udah ada sawit yang banyak. Tapi Lubuk Linggau masih bisa untuk berbuat yang lebih banyak. Nah sementara Muratara yang kaya raya, membasuh kita sugi, sementara kondisi masyarakatnya jalannya na'udzubillah wa na'udzubillah. Dan ini kita berdoakan Pak Devi Suartoni, Pak Haji Nayatullah, mudah-mudahan beliau sehat selalu, diberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala urusan dan cita-citanya dalam membentuk menjadikan Muratara ini Muratara yang tidak terpencil lagi, Muratara yang tidak miskin lagi, Muratara yang tidak tertinggal lagi dan maju sebagai kabupaten yang maju di kabupaten-kabupaten yang ada. Amin ya Rabbal alamin. Tentu semua itu harus didukung dengan OPD yang profesional, yang energik, yang memang benar-benar mau katakanlah berbuat untuk masyarakat Muratara. Jadi saya sampaikan dengan Pak Bupati juga pesan saya, ini kalau memang saudara-saudara kita di berpotensi mempunyai SDM, ya, mungkin kemarin tidak sejalan, mungkin kan, ya, tetap dipertahankan, tidak apa-apa, karena ilmunya, jangan lantaran politik, SDM-nya hebat, kita buang, nah ini salah satu katakanlah saya sampaikan pada kesempatan malam ini saja. Kita akhir malam, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu jamaah yang kami hormati. Selanjutnya yaitu kita akan bersama-sama melaksanakan yaitu sholat tarawih. Untuk imamnya mohon sediaannya yaitu Bapak Ihsan Baiduri, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Utara, dan Bilal yaitu Bapak Yausa Pemkab Desa Sumber Makmur. Kepada yang tak bertugas